من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah, jamaah Balai Tajuddin Ya'man yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita mengkaji kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, dan kita mensyarah kitab ini masih dalam bab ke-11, Babul Mujahadah. Ya. InsyaAllah kita coba akhiri pada pertemuan ini bab ini. Kita mulai dengan hadis dalam kitab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul maita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidah. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Arti hadisnya, hamba Allah, dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, mayit itu diikuti oleh 3 hal. Ya, yatsba'ul maita salasatun. Dan hadis ini sering kita dengar dalam ceramah-ceramah takziah atau ketika orang membahas tentang jenazah. Jadi seseorang yang sudah meninggal dunia yang disebut dengan mayit itu diikuti oleh 3 hal, kata Nabi. Apa saja? Ahluhu, keluarganya, ya, istrinya, anaknya, adik-adiknya, keluarganya. Apalagi? Wa maluhu, hartanya. Hartanya juga mengikuti. Ya. Wa amaluhu, dan amalnya. Hartanya mengikuti maksudnya apa? Apakah fortune datang ke tempat kuburan atau bagaimana nih? Ya, pokoknya hartanya lah ya, hartanya. Ya. Fayat yu'isna wa yabqa wahidah. Dan 2 pulang. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Apa saja yang pulang ya kita sudah tahu semua. Pertama, wa yarji'u ahluhu, yang pulang yang pertama keluarganya pulang semua, enggak ada yang mau mendampingi kita. Enggak ada yang mau masuk ke dalam kuburan. Wa maluhu, hartanya juga pulang. Mungkin tadi yang fortune yang ngantar pulang juga. Enggak ada yang mau dimasukkan. Walaupun dalam keyakinan agama lain mungkin ada dimasukkan. Ya, ke kuburan apa, Cina mungkin atau apa, masukkan. Wa yabqa amaluhu, dan yang tinggal adalah amalnya. Muttafaqun alaih. Kemudian ada hadis lain ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain, dan Bukhari, Muslim dan lainnya, dari Anas bin Malik An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi, ya, sesungguhnya mayat ketika diletakkan di dalam kuburan, tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani alaihi fa'atahu malakani, dan seterusnya. Apa artinya itu? Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan mayatnya di kuburan, ya, dan keluarganya pulang, sahabat-sahabatnya pulang, maka dia mendengar
Bunyi apa? Qara'ani alaihim. Bunyi suara tapak kaki sandalnya atau sepatunya. Kemudian datang 2 orang malaikat dan seterusnya. Apa maksud hadis ini? Hadis ini termasuk namanya hadis gharib. Nah, hadis gharib itu maksudnya susah difahami karena bertentangan dengan ayat. Ayat apa yang bertentangan dengan ayat ini? Ayat hadis ini kan seolah-olah mayat mendengar suara terompah. Kan begitu? Sementara dalam surat Fatir ayat 22 Allah berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak bisa menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Orang tadi sudah dalam kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya kamu hai Muhammad tidak dapat menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Sementara hadis tadi mendengar. Gimana nih? Dalam surat An-Naml ayat 80 Allah berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya kamu tidak bisa menjadikan orang mati dapat mendengar. An-Naml 80. Kalau masih mendengar berarti belum mati. Ya kan? Kalau misalnya kita bilang sama mayat dalam kubur, nyotrok 2 malaikat, tanya orang kata, so Tuhan kata, najebu juga Tuhan ulun Tuhan Allah. Oh Allah, lantas nyaut orang dalam kubur. Insya Allah, lari semua orang. Allah berfirman tadi dalam surah An-Naml ayat 80, "Innaka la tusmi'ul mauta." Kamu tidak dapat Muhammad menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Allah sebutkan lagi dalam surah Rum ayat 52. Fa innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati dapat mendengar. Ini ayat, 3 ayat. Yang pertama tadi apa? Surat Fatir ayat 22 yang bunyinya wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Artinya orang dalam kubur tidak dapat mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Yang kedua An-Naml ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati dapat mendengar. Ar-Rum ayat 52. Fa innaka, kalau dalam Rum ayat 52 pakai fa innaka la tusmi'ul mauta. Maka sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar. Terus apa hubungannya dengan hadis ini? Inilah disebut hadis ini gharib, bertentangan dengan 3 ayat Al-Qur'an. Dan hadis ini harus sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Terus bagaimana pemahaman yang benar? Maka para ulama menjelaskan, karena tidak ada hal yang tidak bisa dipahami. Ini kekhususan, hanya sebatas mendengar bunyi terompah tok. Enggak apa hikmahnya wallahu alam. Hanya sebatas mendengar bunyi terompah tok, tidak lebih dari itu. Karena jelas-jelas dalam ayat tadi, ayat surat Fatir ayat 22, An-Naml ayat 80 dan surat Ar-Rum ayat 52, orang yang mati tidak mampu lagi mendengar. Atau misalnya mukjizat Nabi ketika dalam perang Badar, ada orang kafir Quraisy mati dalam sumur Badar. Nabi berbicara, para sahabat bertanya, bukankah dia itu tidak dapat mendengar ya Rasulullah? Tapi Nabi bisa mendengar karena itu mukjizat, karena itu wahyu, karena itu Nabi. Sama ketika Nabi mengetahui ada 2 buah kuburan diadab oleh Allah. Kata Ibn Abbas kan gitu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada 2 buah kuburan, innahuma la yu'adzibani. Kedua kuburan itu sedang diadab oleh Allah. Kenapa Nabi tahu? Karena beda dengan kita. Nabi diberitahu oleh Allah. Demikian juga Nabi diberikan kekhususan pada saat itu, khusus pada saat itu mampu berbicara dengan mayat orang kafir Quraisy di sumur Badar. Demikian juga dalam
hadis tadi di mana mayat mendengar bunyi terompah itu hanya sebatas itu saja. Karena jelas ayat Al-Quran mengatakan orang yang mati tidak mampu lagi mendengar. Itu yang benar pemahamannya. Jadi jangan dipahami dapat mendengar secara umum. Makanya ditempeleng sama suami pergi ke kuburan, ngadu sama mak-mak, lagi tanpa lekoma. Itu bahaya. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Karena sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 100, min waraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada dinding barzah hingga hari kebangkitan. Jadi alam barzah itu adalah alam antara alam dunia dengan akhirat, dan itu ada dinding. Tidak berhubungan lagi dengan dunia. Dinding itu pembatas. Tidak berhubungan lagi. Kalau orang yang baik mendapat nikmat kubur hingga hari kiamat, orang yang jahat mendapat azab kubur. Ini ada keyakinan. Kenapa? Ruh masuk ke tubuh si fulan. Dan ketika ada orang meninggal, terus kemudian ada orang kemasukan mengaku siapa? Mengaku orang yang meninggal itu. Sehingga ngomong, misalnya contoh gini ya, ada ibunya meninggal dunia. Tiba-tiba katanya masuk ruhnya ke tubuh pamannya. Tiba-tiba pamannya kemasukan, lantas dia mengaku ibunya yang meninggal. Lantas dialog lah, macam-macam dialog. Apa benar itu ruh orang yang mati? Dalam akidah Islam itu adalah jin korin. Saya ulangi, dalam akidah Islam yang balik itu bukan ibunya, tapi jin korin yang ada dalam tubuh ibunya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa ukila bihi qarinuhu minasyaitan. Dalam riwayat lain dikatakan min qarinuhu minal jin. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan ditemani dalam tubuhnya seorang jin korin dari kalangan jin. Nah, jin korin ini menemani manusia sejak lahir sampai meninggal. Makanya dia duplikat kita. Dia tahu teman-teman kita, bahkan tulisan kita pun bisa ditiru. Disitulah banyak orang tertipu, sehingga meyakini yang dalam tubuh itu betul-betul ruh orang yang meninggal itu, padahal jin korin. Dan itu sering terjadi. Itu rusak akidah kita kalau kita meyakini itu ruh orang mati. Buktinya apa? Ketika kita baca ayat Al-Quran, ayat kursi, menjerit-jerit. Apakah mamak kita takut sama ayat Quran? Apakah orang yang dikini roh orang mati itu takut kepada ayat Al-Quran? Yang sebenarnya itu adalah jin korin. Nah, itu hamba Allah. Nah, kemudian kalau yang tinggal amal, seberapa banyak amal kita? Ya. Dan beramal itu ketika masih hidup, bukan setelah mati. Nah, ingat ya, beramal itu sebelum kita mati. Makanya dia mengiringi kita. Amal itu mengiringi kita masuk ke alam kubur dia, menjadi bekal kita. Yang dua, pulang. Tadi apa yang pulang? Keluarga, harta. Yang tinggal amal kita semasa masih hidup. Ini kadang-kadang kita keliru. Kalau masih hidup nggak mau beramal. Contoh, ketika masih hidup nggak mau berkurban, ya kan? Padahal dia mampu berkurban. Ya, tapi nggak mau. Pak, Iwan na tim ikut gabung kurban awalnya tunyo. Ana hutan mau kurban. Tapi don le peng lon. Coba tengok ada no. Enggak mau dia berkurban. Terus ketika dia meninggal dunia karena memang dia orang kaya, setiap tahun anaknya berkorban untuk dia. Apa boleh seperti itu? Apa boleh? Ketika masih hidup dia enggak mau berkorban. Ketika meninggal, setiap tahun anaknya berkorban untuk dia. Apa boleh seperti itu?
Gak boleh. Gak boleh. Karena syarat kurban itu sebagai amal harus ada niat, dan orang berniat itu ketika masih hidup. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, enggak mau berkorban. Tapi setiap tahun anaknya berkorban untuk dia. Enggak boleh. Ada orang enggak mau berkorban. Padahal Nabi mengatakan apa? Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluesan, artinya dompetnya tebal, mampu dia berkorban tapi tidak mau berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Oke, gini. Kita berkorban. Nabi Ibrahim anaknya disuruh korban oleh Allah, rela dia. Walaupun kemudian Allah ganti dengan kibas. Kita hanya 3 juta sahli berkorban. Enggak. Nah, coba kita perhatikan surat Al-Munafiqun ayat 10. Yang namanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Apa ayat itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berinfaklah oleh kalian dari harta yang Allah berikan kepada kalian sehingga kalian kaya, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum mati. Jelas sebelum mati. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kalian mati, bukan setelah mati. Kemudian orang-orang yang sudah terlanjur mati, fayaqula, mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jika engkau bisa menangguhkan kematianku sebentar saja, atau bisa mengembalikanku sebentar saja, bisa menangguhkan kematianku sebentar saja, mau ngapain? Apa mau chatting? Mau pasir bohong? Mau ngapain? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah. Wa aku minas shalihin, dan aku ingin beramal saleh, menjadi orang-orang saleh. Berarti menurut ahli tafsir, menurut ayat ini, bahwa berinfak, bersedekah, beramal saleh itu harus sebelum mati. Sebelum mati. Maka pernah Nabi mengatakan pada beberapa sahabat, kalian lebih sayang harta kalian atau harta ahli waris kalian? Apa jawaban para sahabat? Karena tentu kami lebih mencintai harta kami. Enggak, kata Nabi. Sesungguhnya kalian lebih mencintai harta ahli waris kalian. Apa maksudnya ya Rasulullah? Nah, kemudian Nabi tersenyum, kemudian mengatakan, harta yang kalian miliki sekarang, yang jumlahnya miliaran, mungkin triliunan, ketika mati milik siapa? Ahli waris. Harta kalian yang sesungguhnya, yang seberapa kalian infakkan ini, yang berapa kalian sedekahkan ketika masih hidup. Jadi kalau dia ada uang, misalnya ada kekayaan 1 triliun, tapi pernah hanya menginfakkan tank itu berapa? 1000. Maka harta dia sesungguhnya 1000. Yang lainnya milik ahli waris, yang kadang-kadang memperebutkan, saling memotong. Potong apa? Potong beban, potong leher. Maka jangan pelit-pelit, sekarang kita ini masih hidup. Korban, berinfak, bantu orang yang lemah. Itulah harta kita nanti di akhirat. Kaya kita di akhirat seperti itu nantinya, dengan cara seperti itu, beramal sebelum mati. Tahu berapa lama kita hidup di akhirat? Masya Allah, tidak bisa kita hitung. Belum lagi di alam barzah itu berapa lama, nggak bisa kita hitung. Belum lagi di akhirat, nggak bisa kita hitung. Dibandingkan hidup dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun.
Harta kita yang hanya 60 sampai 70 tahun di dunia kita kumpulkan bertriliun-triliun, tapi harta kita di akhirat yang hidupnya tidak bisa kita hitung umur kita, hanya tadi apa? Tadi. Berapalah kita hidup di dunia ini? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Wa aqalluhum man yajudu dzalika. Umur umatku, kata Nabi, rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas tersebut. Hanya untuk 70 tahun kita pelit bukan main, pada harta kita banyak. Tapi hidup kita mungkin enggak miliaran tahun, enggak bisa dihitung. Tidak kita persiapkan sebanyak mungkin. Pintar apa bodoh? Pintar-pintar bodoh. Nah itu. Sampai Nabi mengatakan apa? Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia enggan berkurban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kurban. Alhamdulillah ini sudah banyak. Bila perlu makin banyak, coba. Itu sudah berapa kelompok. Bila perlu harus penuh gitu. Lagi di situ. InsyaAllah. Itu dia. Itu. Coba hitung berapa kekayaan kita di akhirat. Kita jarang sekali peduli dengan kekayaan kita di akhirat. Kita hanya sibuk dengan kekayaan kita di dunia, padahal ketika mati itu milik ahli waris, bukan milik kita. Apa kekayaan kita di akhirat? Ya. Itu ya. Nah, jadi amal kita yang menolong kita. Kalau amal kita banyak, sebagaimana sering yang saya jelaskan, insya Allah kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau amal kita sedikit, kita masuk neraka dulu, baru kemudian pindah ke jannah apabila kita tidak mati dalam kesyirikan, tidak mati dalam kekafiran, tidak mati dalam kemurtadan, tidak mati dalam kesyirikan, dan tidak mati dalam kemunafikan. Tapi kalau mati dalam kekafiran, ya nggak ada manfaat amal kita. Mati dalam murtad tidak bermanfaat juga. Mati dalam keadaan syirik juga tidak bermanfaat. Atau mati dalam kemunafikan, munafik i'tiqadi maksudnya, pura-pura Islam, itu tidak bermanfaat. Dalil-dalilnya jelas, ya, tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Nah, itu dia, insyaallah. Ya, amal kita. Nah, jadi kalau lebih banyak amalnya, apa yang terjadi? Sebagaimana sering yang saya sampaikan dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amal salehnya lebih berat, amal salahnya ringan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan memperoleh kehidupan bahagia. Tapi sebaliknya, jika amal salehnya ringan, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang amal salehnya ringan, lebih banyak amal salahnya, lebih banyak dosanya dia, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah dulu. Baru nanti pindah ke neraka jika dia tidak mati dalam hal yang saya sebutkan tadi. Al-waznu yauma idzin haq, timbangan pada hari akhirat itu benar adanya, bukan dongeng. Timbangan apa? Timbangan amal saleh tadi dengan amal salah. Timbangan pahala dan dosa, timbangan kebaikan dan keburukan. Al-waznu yauma idzin haq, kata Allah. Timbangan pada hari kiamat itu benar adanya. Al-A'raf ayat 8. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, itulah yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, itulah orang yang rugi dirinya sendiri. Ya, itu ya. Bahwa itu makna atau penjelasan dari hadis tadi, bahwa jika seseorang meninggal
Ya, diikuti oleh 3 hal, tapi yang tinggal hanya 1 hal, yaitu amal soleh. Dan beramal itu sebelum mati, sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal tidak bermanfaat, kecuali 3 hal yang sudah kita ketahui bersama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akhiri, insyaallah kita akhiri pada malam ini bab ini. Wa an Anas, dan dari Anas bin Malik maksudnya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dah ini tadi. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, di mana Ibnu Mas'ud itu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Kata Nabi, jannah itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, lebih dekat dari ikat tali sandalnya atau sepatunya. Ya. Wan naru mislu dzalik. Wan naru mislu dzalik, dan neraka juga, nar itu juga seperti itu. Dengan kata lain, jannah itu dekat, bahkan lebih dekat dari tadi apa menurut di sini? Tali sepatu. Neraka itu juga dekat. Makanya Allah pun dekat kepada kita, mengajak kita ke surga. Syaitan pun dekat kepada kita. Ya. Karena apa? Surga dan neraka itu dekat. Allah pun dekat pada kita, syaitan pun dekat pada kita. Apa dalilnya Allah dekat sama kita? Nahnu aqrabu alaihi min hablil warid. Itu surah Qaf ayat 16. Apa artinya? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada hambaku padanya, lebih dekat dari urat leher. Jadi Allah lebih dekat kepada kita dari urat leher. Apanya yang dekat? Zatnya atau ilmunya? Ilmunya, bukan zat. Paham ya? Bukan Allah ada di sini, tapi ilmunya, penjagaannya, penglihatannya, pengawasannya, bukan zatnya. Jadi Allah dekat kepada kita, membimbing kita, tapi bukan zatnya, ilmunya, diawasi kita, diberi hidayah kita. Ya. Allah membimbing kita. Makanya ketika kita dekat dengan Al-Quran, itu artinya Allah mentakdirkan kita dekat dengannya. Ya, kita dekat sering membaca Al-Quran, menghafal Quran, berarti kita dekat dengan Allah. Nahnu aqrabu alaihi min hablil warid. Aku lebih dekat, kami lebih dekat kepadanya, lebih dekat dari urat leher. Syaitan juga dekat dengan kita. Di antaranya siapa? Qarin tadi. Kalau Allah tadi lebih dekat dari urat leher, kalau qarin memang mengalir majra dam, mengalir lewat darah, masuk ke hati, dibisik-bisikkan. Makanya kan Allah mengatakan, idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'mala. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu, kata Allah kepada malaikat pencatat, hingga dia mengerjakannya. Kenapa? Karena niat jahat itu belum tentu dari dirinya, bisa jadi dari jin qarin tadi. Kalau sudah dilakukan baru dari dirinya. Paham maksudnya? Niat-niat jahat itu belum tentu dari diri kita, bisa jadi dari bisikan syaitan. Tapi kalau sudah kita mengamalkannya, itu pasti dari kita sendiri. Ya, nah sekarang silakan kita bertempur. Apakah kita mau jalan Allah atau jalan syaitan? Semuanya dekat. Maka neraka dan surga juga dekat. Bertempur.
Apalagi iblis telah mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, aku akan datang dari depan manusia, dari belakang manusia, dari kanan manusia, dari kiri manusia. Dekat atau jauh? Dekat. Sekarang Allah dekat dengan kita, iblis juga dekat dengan kita. Iblis macam bala tentaranya syaitan. Sekarang kita ikut mana? Ya, makanya surga dan neraka itu dekat, jannah dan nar itu dekat. Tergantung kita mau ke mana. Terpulang pada diri kita. Jalan ke surga ini lurus. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang lurus dengan jalan yang sesat, yang bengkok-bengkok. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'u subula. Jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilihi, nanti akan tersesat dari jalannya. Sekarang pulang sama kita. Dengan kalau bahasa orang penyair ya, surga di tangan kanan, neraka di tangan kiri. Mana mau kita ambil? Enggak jauh, enggak dekat-dekat. Enggak jauh-jauh, dekat deh. Surga dekat, neraka dekat. Makanya dalam hadis ini dikatakan apa? Al jannatu, kata Nabi, jannah itu akrabu ila ahadikum, dekat, sangat lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu, min syirakin na'lihi, lebih dekat dari tali sepatumu, tali sandalnya. Wan nar, dan neraka misla dzalik. Dan neraka juga seperti itu, mislu dzalik. Seperti itu juga dekat. Terus kita pilih mana? Nah, kayak tadi kita mau pilih mana? Mau berkorban atau tidak berkorban, walaupun berkorban itu tidak wajib. Ya, hukumnya sunnah. Jamhur ulama berpendapat sunnah muakkadah, karena ada sebagian sahabat tidak berkorban takut dianggap wajib. Tapi kalau kita lihat hadis tadi, keras sekali Nabi mengatakan sampai jangan dekat-dekat tempat salat kami. Ya, maka lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan, uangnya banyak, dompetnya tebal, tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Musalla itu maksudnya lapangan. Makanya sunnahnya salat Id itu di lapangan. Kalau masjid langsung Nabi mengatakan masjid. Kalau musalla itu lapangan. Walaupun kita rubah maknanya. Musalla itu maksudnya bangunan kecil. Padahal musalla itu di zaman Nabi dan para sahabat itu lapangan. Paham ya? Kalau masjid baru bangunan. Kita enggak musalla. Kenapa? Tidak diadakan Jumat di situ namanya musalla. Padahal musalla itu sebenarnya lapangan. Sama juga munasah kalau bahasa Aceh. Balai. Kalau kami balai di Aceh Selatan itu juga tempat salat. Jadi bukan hanya pengajian, balai itu juga tempat salat. Kalau di Padang surau. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengenai orang mati. Ya. Mati kan ayat tadi kan tidak bisa mendengar. Tapi ini masalah mati juga, bukan masalah mendengar. Kita mendengar umat Islam itu meyakini 4 orang nabi masih hidup. Itu kalau nggak salah itu Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas. Ini mohon penjelasan. Iya. Tahu nanti kadang-kadang nanti jumpa pula dengan Nabi 4 ini kita bicara kan? Iya. Nah, karena ada yang bilang sudah tidak ada yang manusia masih hidup, malah umurnya ditentukan
seperti Nabi Idris yang tahu. Ya. Isa umurnya pendek 35 tahun masalah sudah meninggal. Tapi dia ini masih hidup. Iya, yang benar sebenarnya tidak ada seorang nabi pun yang masih hidup. Tidak ada. Itu dalilnya la aslalahu. Ya, Israiliyat. Dongeng-dongeng Israiliyat. Yang benar tidak ada informasi yang sahih Nabi masih hidup. Termasuk Nabi Khidir tidak ada informasi masih hidup. Walaupun berkembang cerita masih hidup. Tidak ada. Nah, yang benar kita meyakini seluruh nabi-nabi sudah menghadap Allah kecuali Nabi Muhammad SAW, kecuali Nabi Isa yang diangkat. Nah, Allah yang lain tidak ada. Jadi tidak ada hadis sahih yang mendukung pendapat 4 orang nabi termasuk Nabi Khidir itu masih hidup. Jadi kita sebagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mereka sudah menghadap Allah. Tidak ada satupun. Nabi Isa pun sudah diangkat. Jadi tidak ada satupun. Kalau ada dia akan menemani Nabi kita, akan menemani Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ketika ada sahabat yang memegang kitab Taurat, dikatakan kalau Musa masih hidup dia juga harus ikut aku. Makanya Nabi kemudian mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahli nar. Demi jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah. Tidak seorang pun yang mendengar tentang aku, apakah dia orang Yahudi ataupun orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, tidak masuk Islam, maka sungguh menjadi penghuni neraka. Jadi kalau Nabi Musa masih hidup harus masuk Islam, tapi tidak ada informasi. Kalau Khidir masih hidup dia akan masuk Islam dan harus pakai syariat Islam, tapi tidak ada informasi. Mereka semuanya sudah menghadap Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut ini. Ya. Dia ada paham Nabi Khidir masih hidup, sekali-sekali muncul. Ada dalil. Ya. Kalau tadi Ustaz bilang bahwa kalau yang kaya tidak berkorban masih hidup. Tapi anaknya berkorban sudah orang tuanya meninggal. Tapi ini sebaliknya orang tuanya sudah meninggal, tapi waktu itu miskin. Tapi sekarang anaknya yang kaya ingin berkorban kepada orang tuanya itu bagaimana? Ya. Yang boleh begini, ketika masih hidup orang tuanya dia berpesan, nyan kameng lun untuk tukubun, itu boleh, karena dia sudah berniat ketika masih hidup. Nah, ketika dulu orang tuanya miskin, tidak berkorban, kemudian anaknya kayak berkorban, inilah yang saya bilang tadi itu. Berarti agama Islam ini agama feodal, yang kaya banyak pahala, yang miskin, nah ini nggak bisa. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, seberapa banyak amal yang dikumpulkan ketika masih hidup, kecuali 3 hal tadi. Sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, walidun shalihun yad'ulah. Kecuali tadi pernah berniat ketika masih hidup, misalnya dia pemelihara domba, lantas dia pesan, nyonya saya mati nanti, tolong ya kambing-kambing saya yang masih hidup itu tolong untuk kurban. Itu boleh karena dia sudah berpesan. Tapi kalau nggak ada, sama kayak haji juga. Yang boleh badal haji itu apabila sudah azam, dia sudah punya porsi, mau berangkat tiba-tiba meninggal dunia. Tapi kalau nggak ada niat apa-apa karena kebetulan orang tua anaknya tiba-tiba jadi kaya, setiap tahun dibadal, itu nggak bisa. Kalau itu enak kali. Seolah-olah yang kaya banyak pahala. Ini kadang-kadang kan orang tuanya nggak ada hubungan apa-apa, miskin dulunya, tiba-tiba anaknya jadi kaya, setiap tahun dibadalkan haji orang tuanya. Kalau begitu seolah-olah yang kaya ini banyak pahala. Yang boleh badal haji ya sejauh ilmu saya, hanya meneruskan saja. Dia sudah punya porsi, mau berangkat naik pesawat tiba-tiba meninggal dunia, itu boleh diteruskan. Dan dia pun sudah berniat ketika masih
hidup. Ini nggak ada apa-apa. Bahkan coba contoh misalnya contoh nyata begini. Katakanlah nggak usah orang miskin misalnya, orang kaya. Ketika masih hidup nggak mau naik haji, dibilang sama orang Pak naik haji, hana mutan naik haji, kemudian balik ke. Mantan kaya pengen. Nggak mau dia. Tidak mau berhaji dia. Padahal uangnya banyak. Tiba-tiba meninggal dunia dia oleh anaknya karena orang kaya setiap tahun dibadalkan haji orang tuanya. Enak kali hidup seperti itu. Ketika masih hidup nggak mau berhaji, demikian juga ketika hidup nggak mau berkurban, ketika mati setiap tahun anaknya berkorban untuk dia. Walaupun tidak mau berkorban kan macam-macam alasannya, bisa jadi karena miskin dan sebagainya. Intinya sejauh yang saya ketahui, ya sejauh ilmu saya tidak bisa. Nah, karena kalau ini bisa keran ini dibuka, akhirnya orang kan hanya mengandalkan anak saja, mengandalkan harta saja. Nggak apa-apa saya buat jahat sikit, saya hartanya saya banyak, menyolong mati itu setiap tahun. Nah, akan berhaji, akan bersedekah, akan ini, akan kurban semacam. Jadi seolah-olah ya, amal nggak penting, yang penting harta. Nah, ini rusak. Ya. Ya itu kalau ini kita biarkan nanti akan rusak semua. Kalau ada orang sendiri ada peninggalan. Itulah syarat amal itu kan innamal a'malu binniyat. Kalau kita buka fikih-fikih ketika menjelaskan tentang ibadah, apa yang pertama dibahas? Niat kan. Niat itu orang yang masih hidup. Makanya sekarang ini kalau bapak-bapak punya harta, berniatlah dengan harta itu. Tapi jangan hanya niat-niat kosong. Nggak ada harta berniat. Kalau ditanya semua orang ingin naik haji. Tapi maksudnya yang azam artinya ada bukti di sisi Allah. Misalnya buktinya apa tadi? Ada nomor porsi. Buktinya apa? Ada hewan ternak yang ditinggalkan. Setoran awal dulu. Jadi ibu bapak silakan pelihara kambing lembu banyak-banyak. Nah sebelum meninggal nanti pesan sama anaknya menyolong mati itu sebagian lembu kambingnya untuk kurban itu insya Allah sampai. Tapi kalau lebih dari itu saya nggak berani menjawab. Mungkin ada ustaz lain yang bisa membolehkan, ya terserah ustaz itu, saya nggak berani. Saya hanya bisa menjawab sebatas itu. Ya, karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Azan ya. Aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.